Nah, ini ada contoh testimonial dari salah satu member STI yang sudah mengikuti kelas GFA. Nah, Bapak ini sudah mengalami 9 kali margin call, MC 9 kali. Menurut beliau, dengan trading dengan equity yang besar. Sebelum mengenal STI dan sebelum mengenal video Joteng. Gitu ya. Beliau ini melakukan trading sampai habis-habisan. Lalu mengenal video saya, melihat video saya dan join di dalam STI, lalu ikut kelas GFA dan SSE. Dan puji Tuhan, alhamdulillah beliau sudah bisa profit konsisten dan tidak pernah margin call lagi. Itu yang paling penting. Jadi nggak kebalik ya. Kalau biasanya orang kan ngejar profit kan. Wah, saya harus ngentri nih. Hari ini saya dapat profit 0,5% atau 1%. Kalau saya nggak, saya hitungnya sebulan. Sebulan saya dapat 5 sampai 10 bahkan 15%, cukup. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kali ini, perkenankan saya kembali untuk sharing pengalaman saya yang sesuai dengan judul kita, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan profit setiap bulannya dengan risiko yang kecil, dengan anti margin. Dan saya sudah lakukan ini selama beberapa tahun ini dan hasilnya cukup bagus. Siapa tahu Bapak Ibu bisa melihat, mengamati, meniru, dan mungkin dimodifikasi sesuai dengan gaya trading Bapak Ibu masing-masing. Supaya kita mengerti dan menyadari bahwa trading itu memiliki risiko. Kita akan langsung masuk ke dalam slide saya yang pertama, bahwa saya sudah melakukan ini beberapa tahun belakangan ini dan hasilnya cukup bagus dan sudah saya terapkan juga ke beberapa member-member STI. Nah, jadi cara saya adalah melakukan trading secara konsisten dengan harapan bisa mendapatkan profit yang konsisten juga, sehingga target kita adalah WD profit setiap bulan atau setiap minggu. Setiap kali profit, kita WD. Nah, ada cara-caranya yang mungkin kita bisa lakukan. Lalu berikutnya lagi, nah ini cara saya berbeda dengan gaya trading ataupun konsep trading daripada traders lainnya. Mungkin Bapak Ibu akan melihat, kok Pak Jo beda ya tradingnya, kok aneh ya, berbeda dengan cara trader si ini, master si itu, guru si ini beda gitu ya. Nah, karena saya ini menerapkan trading menurut pengalaman saya pribadi. Ya, jadi walaupun saya pernah belajar dengan beberapa guru dan saya bayar mahal dengan guru-guru tertentu, saya rangkum dan saya racik sendiri berdasarkan pengalaman saya dan gaya trading yang sesuai dengan saya. Nah, siapa tahu ini bisa menjadi ibaratnya ide dan mungkin cocok bagi Bapak Ibu yang melihat video ini dan melihat gaya trading saya. Jadi tolong dilihat sampai awal sampai habis video ini supaya mengerti konsep utamanya seperti apa. Nah, jadi kalau saya itu risikonya saya jagain. Jadi banyak sekali orang kan trading untuk mengejar profit ya. Profit, profit, profit. Hari ini entry, maunya hari ini profit juga. Atau hari ini entry, maunya besok profit juga. Maunya sebanyak-banyak mungkin trading supaya bisa mendapatkan profit. Tujuannya seperti itu. Jadi bermain probabilitas. Seperti orang lempar koin. Sebanyak-banyaknya koin dilempar, probabilitasnya 70 profit, mungkin 30 kali loss. Tapi kalau saya enggak, saya maunya 90% saya profit. Gitu ya, 10%-nya mungkin loss. Gitu ya. Bagi saya, yang paling penting itu adalah trading itu meminimalkan resiko. Jadi kita ukur dulu resikonya. Jika masuk resikonya dengan profitnya sebanding, baru saya masuk. Begitu. Nanti saya jelasin di dalam slide berikutnya. Dan ada trader yang gambler, ya artinya trader yang masuk sebanyak-banyaknya dengan tujuan mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Ya, tapi apakah itu salah atau benar? Tidak juga, gitu ya. Karena semua berdasarkan probabilitas. Mungkin aja Bapak Ibu melakukan trading sebanyak-banyaknya mungkin, probabilitas untuk profitnya mungkin banyak juga, begitu ya. Tapi di saat market lagi jelek, semakin banyak Anda trading, semakin Anda bisa mungkin mengalami kerugian. Bahkan mungkin ada yang di averaging dengan double lot lagi, begitu. Supaya bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Contohnya apa misalnya contoh? Misalnya Anda ada posisi sell, harga terbang. Dia averaging up, artinya averaging double. Jadi dari 0,1 jadi 0,2, 0,2 jadi 0,4, 0,4 jadi 0,8. Salah atau tidak? Nggak salah. Ya, karena sesuai dengan kemampuan masing-masing dan gaya trading masing-masing. Makanya sekali lagi saya bilang trading itu sangat unik. Jadi ada seninya, kayak bentuknya art gitu ya. Jadi setiap trader memiliki cara trading yang berbeda-beda sesuai dengan karakter dan gaya trading masing-masing serta keberanian daripada trader masing-masing. Tapi sekali lagi, saya akan share pengalaman saya. Siapa tahu Bapak Ibu bisa mendapatkan intisari dan mungkin ide baru. Bagaimana cara saya trading dan bisa diterapkan di Bapak punya Ibu tradingan.
Nah, sekarang saya itu ada dua pilihan dan saya sudah melakukan dua-duanya. Ya, kita mau tradingnya gila-gilaan, sebanyak-banyaknya mungkin, secepat-cepatnya kita ingin trading untuk mendapatkan profit, akhirnya kita di bawah ini, stres. Ya, jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 1 pagi masih ngeliatin komputer atau bahkan ngeliatin chat. Itu stresnya minta ampun, gitu ya. Profitnya nggak sebanding, begitu ya. Karena profitnya kecil, karena resiko kerugiannya pun besar gitu. Apalagi kita sampai overload dan overtrade. Apa overload, overtrade artinya lotnya besar, tradingnya banyak, begitu ya. Akhirnya mengalami margin call. Nah, setelah saya mengalami dua siklus yang berbeda ini, yaitu saya milih yang atas. Ya, saya milihnya ya udah saya trading santai aja. Walaupun kena floating, nggak mungkin margin call. Gitu. Karena saya udah ukur equity segini, dolarnya berapa, lotnya berapa. Kalaupun sampai kegeser, ketarik lah istilahnya ya, kena jemuran atau kena gantungan, kena floatingan minus, kita masih aman. Ya, saya udah ukur karena udah ada backtestnya. Tapi dengan pair-pair tertentu, Anda ingin yang pertama, nomor satu ini, ya, atau Anda ingin yang nomor dua. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya sesuai masing-masing. Mungkin nomor dua profitnya lebih besar, tapi resikonya pun besar juga karena resiko berbanding lurus dengan reward gitu ya. Jika Anda ingin profit 20%, maka Anda harus siap jika floatingnya 20% juga. Jadi satu banding satu minimal. Resikonya satu, rewardnya satu. Nah, itulah konsep berpikir yang kita mesti terapkan di dalam dunia trading. Nah, kalau saya maunya yang pertama, saya mau santai, nyaman, aman. Ngapain saya stres gitu? Duit pasti dapat kok. Income pasti dapat kok. Profit pasti dapat kok. Asal ada caranya. Begitu ya. Yang penting bisa profit konsisten. Berikutnya lagi kita lihat. Contoh ya, sekarang saya tunjukin saya punya chart seperti ini. Bapak lihat, kalau mata uang pair yang kita tradingkan, trending seperti ini, kita mau bagaimanapun juga kita akan stres. Contoh ya ini ya, sejak Mr. Trump melakukan rencana untuk perang dagang dengan China, Meksiko, dan Kanada gitu ya. Hasilnya ini luar biasa. Terbangnya sampai 3.000 pips. Luar biasa. Hampir mendekati 3.000 harga gold XAUSD sepanjang masa. Ya, artinya apa? Market sedang bullish. Nah, ini di bulan Januari dan Februari sejak Desember awal pertengahan, sejak pertengahan Desember sampai sekarang Februari pertengahan, hampir 2 bulan. Market melakukan bullish. Jika Anda melakukan buy di bawah, mungkin ada profit. Tapi kan pasti kan kalau udah buy, pasti akan melakukan TP, taking profit di atas. Nah, setelah di atas taking profit, apakah Bapak Ibu berani untuk buy lagi di atas? Atau Anda berani sell? Karena kebanyakan orang kalau sudah di atas ini, pasti berpikir, oh, ini udah di ujung, Jo. Dia pasti terjun kok, Jo. Ini udah di pucuk, Jo. Misalnya di sini, di 2.800. Orang nggak berpikir 2.900. Orang nggak berpikir 3.000. Mungkin awalnya pasti berpikir 2.800 dulu deh. Setelah itu pasti terjun dulu, koreksi. Misalnya begitu. Tapi ternyata market nggak koreksi. Dihajar terus sampai ke atas. Dan saya yakin ini pasti banyak sekali trader-trader yang mengalami margin call. Kenapa? Karena berpikir market sudah ATH, pasti akan koreksi dulu kok minimal 100 sampai 300 poin atau 1.000 pips gitu misalnya. Tapi ternyata market nggak kasih kesempatan kita untuk turun. Dia terbang terus sampai atas. Akhirnya mungkin banyak yang margin call. Dan saya yakin itu karena apa? Karena ingin mengejar profit. Jadi Bapak Ibu ngerti ya? Salahnya di mana? Salahnya adalah untuk mengejar profit. Jadi bagaimana kita mau dapetin nomor satu atau nomor dua? Bagaimana kita mau trading yang profesional? Bagaimana kita mau dapetin profit konsisten? Karena kita ingin mengejar profit sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya. Dia pucuk, saya sell. Dia dipucuk, saya sell. Dia dipucuk, saya sell. Ini pasti dipucuk kojo. Terjun bisa 1.000 pips atau 2.000 pips. Saya bisa profit banyak. Makanya dia pasang sell. Ya, dia pasang sell di sini. Dia pasang sell lagi di sini. Dia pasang sell lagi di sini. Dia pasang sell lagi di sini. Ini namanya averaging. Averaging dan didabelin 0,01, 0,02, 0,04, 0,8 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini saya contoh menggunakan MetaTrader 5 untuk brokernya Bybit ya. Nah, ini ada good news Bapak Ibu, rekan-rekan traders ataupun investor yang biasa trading. Salah satu ceks terbesar di dunia yaitu Bybit sudah mengeluarkan produk terbaru mereka yaitu Forex dan XAUSD dan Gold seperti kita trading di MetaTrader.
Jadi Bapak Ibu bisa menggabungkan antara trading atau investasi kripto, baik spot market, digabung dengan futures market. Nah ini suatu hal yang terobosan yang baru ya. Biasanya cek tersendiri, futures market tersendiri. Kemudian juga ini tampilan utamanya untuk klien homepage ya seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan deposit dan bisa P2P transfer juga ya. Jadi kita mudah. Jadi kita bisa transfer sesama member ataupun klien Bybit bisa melakukan transfer USDT. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu mengerti konsepnya kenapa kita jangan sembarangan ngentry, seperti ini maksudnya. Ini pasti MC, apalagi kalau lotnya banyak. Top up lagi, top up lagi, top up lagi, top up lagi, depo lagi, depo lagi. Akhirnya mengalami habis. $1.000, $2.000, $10.000, mungkin $30.000 habis semuanya. Karena merasa market itu sudah saya kuasai. Nah ini di sini konsep namanya master so jago atau newbie yang so jago. Newbie sombong ataupun master so jago. Nah di video saya sebelumnya, Bapak Ibu boleh di-review. Ada 4 atau 5 jenis trader yang berdasarkan pengalaman saya pribadi itu akan mengalami seperti itu siklusnya. Ya dari newbie, jadi master, dan jadi legend. Ya jadi di video saya judulnya tentang tutorial trading for living. Bapak Ibu boleh dilihat video itu. Nah, sekalian kembali kepada sini, kita lihat bahwa kenapa kita bisa mengalami kerugian dan margin call. Ya, kemarin saya sudah jelaskan di dalam kelas edukasi dasar trading, saya jelaskan bahwa market itu tidak bisa kita lawan. Kita mesti follow the trend. Kalau marketnya lagi up, kita jangan lawan. Karena susah sekali untuk menaklukkan market yang seringkali melakukan manipulasi. Bapak Ibu ya, nah sekarang kita kembali pada tadi. Bagaimana untuk bisa mendapatkan profit setiap bulannya kalau kita gaya tradingnya seperti ini? Jo, ini kan market lagi, sabar aja, gue pasti top up lagi kok, Jo. Sampai di atas gue sell terus, Jo. Wah, dia merasa dia duitnya unlimited. Begitu ya. Benar, bisa saja dia benar, bisa saja orang itu profit kalau terjun. Kalau, ada tulisan kalau, begitu ya. Tapi kan risikonya, kalau sudah dipucuk, kalau di gold itu, pengalaman saya itu tidak ada istilah pucuk yang terbatas. Jadi bagi saya itu, pengalaman saya itu, kalau kita di teknik GFA, Goldfinger Advance, kita mesti mengerti area mana kita harus sell, di area mana kita harus buy, area mana kita tidak boleh sell, area mana kita tidak boleh buy. Nah, kalau kondisinya seperti ini, itu kita nggak boleh sell. Karena market sudah di moon, sudah di puncak, sudah di bulan, bahkan mendekati Mars gitu ya. Kita jangan sell di atas. Kita mesti cari sesuai dengan arah market kemana. Dia bullish kah atau dia bearish kah? Ya, bull itu artinya naik, bear itu artinya turun. Nah, sehingga untuk mendapatkan profit konsisten, untuk bisa WD konsisten, kita mesti mengerti cara trading kita nggak boleh sembarangan. Jo, ini di pucuk pasti terjun kok, Jo. Memang pasti akan terjun, koreksi ataupun terjun. Tapi kan belum tahu apakah dia di sini ataukah dia di atas. Karena bukan kita yang menggerakkan pasar, tapi market maker, big boys yang menggerakkan market. Kemudian kita kembali lagi kepada slide saya di sini. Nah, kita mau seperti apa? Wah, jangan sampai kebalik ya. Dan Bapak Ibu lihat, kalau trader slave ya mungkin kita meningkat kehidupannya. Jadi nggak miskin-miskin amat lah ya. Jadi meningkat lah minimal. Bukan kebalikannya gitu loh. Dari yang kaya menjadi habis-habisan bangkrut. Karena top up terus, MC terus, MC terus, MC terus. Nah ini ada contoh testimonial dari salah satu member STI yang sudah mengikuti kelas GFA. Nah Bapak ini sudah mengalami 9 kali margin call. MC 9 kali. Menurut beliau, dengan trading dengan equity yang besar. Sebelum mengenal STI dan sebelum mengenal video Joteng, gitu ya. Beliau ini melakukan trading sampai habis-habisan. Lalu mengenal video saya, melihat video saya dan join di dalam STI, lalu ikut kelas GFA dan SSE. Dan puji Tuhan, alhamdulillah beliau sudah bisa profit konsisten dan tidak pernah margin call lagi. Itu yang paling penting. Ya. Tujuan video saya buat ini pada topik kali ini adalah kita jangan sampai margin call. Kita jaga risiko dengan mendapatkan profit yang konsisten. Dan bersyukur Bapak ini bisa mendapatkan profit yang bisa recovery bertahap. Bertahap recovery, bertahap recovery. Asal sabar dan disiplin. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya lagi kita akan bahas bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan profit konsisten dan kita bisa WD konsisten. Nah, ini contoh bukti profit saya ada yang 85, ada yang 84% dalam waktu hampir 4 bulan, 5 bulan. Ada yang baru 15% dalam waktu satu bulan, begitu ya. Tapi kita konsisten. Nggak ada setup, kita nggak masuk.
begitu ya. Dan saya sengaja show MKLM saya ini di grup. Jadi Bapak Ibu bisa join di STI. Saya itu nggak mau tiba-tiba muncul show profit yang besar karena bisa aja menipu kan. Artinya gini, saya bikin banyak account, lalu akun-akun yang margin call saya nggak tampilin, tapi akun-akun yang profit baru saya tampilin. Nah, saya nggak seperti itu. Saya maunya kita dari awal saya mulai account ini, bahkan saya berikan investor password saya. Jadi saya terbuka untuk kelas GFA ataupun kelas ternak account, saya berikan investor password saya supaya sama-sama transparan. Bagaimana saya trading, apa yang saya ngomong, apa yang saya bicarakan, itu yang saya praktekkan. Supaya apa? Supaya ada bukti bahwa trading for living itu nggak cuma sekedar mitos, nggak cuma sekedar asal ngomong, asal bullshit, asal sembarangan cuap-cuap gitu ya, atau gimmick, bukan. Ini murni adalah tradingan kita. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti dari awal perjalanan account saya sampai setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Ya semoga saja bisa langgeng ke profit konsisten. Namanya manusia, benar ya, tidak ada yang sempurna. Trading for living atau profit setiap bulan yang kita mau capai setiap bulannya itu bisa dilakukan dan bisa dicapai jika kita konsisten dengan apa yang sudah kita punya trading plan-nya dan strategi apa yang kita lakukan. Kemudiannya lagi, cara untuk bisa profit konsisten setiap bulan adalah dan tidak pernah margin call, yaitu yang pertama jangan kejar profit. Bapak Ibu selalu mengejar profit. Contoh gini, kasus ini. Kalau kasus ini kita lakukan, itu kita pasti akan mengejar profit, benar nggak? Setiap hari saya mau ngejar profit, jadi mungkin masuknya di M5, tradingnya di M5. Saya mau ngejar profit nih Joe, saya mau cari cuan, saya mau cari cuan, saya mau cari cuan setiap hari. Padahal marketnya lagi up tapi dia sell, begitu ya. Mungkin kalau scalping bisa, tapi lama-lama babak belur juga, tiba-tiba terbang. Dia sell tiba-tiba terbang, begitu ya. Jadi menurut saya jangan kejar profit. Lalu nomor dua, kita punya dua atau tiga bahkan sampai lima pair favorit yang kita sering lakukan, yang kita sudah backtest, yang sudah kita percaya dengan pola-pola dia dari market itu ataupun dari pair tersebut, bagaimana cara polanya. Kemudian juga saya memisahkan akun-akun tersebut. Jadi misalnya satu akun ini untuk pair XAUSD, satu pair lagi saya punya akun lagi misalnya untuk Bitcoin, satu akun lagi saya untuk AUD CAD, split account dan split broker. Jadi saya punya beberapa broker, baik broker lokal maupun broker internasional. Supaya apa? Supaya emosi kita, nomor ini ya, sabar disiplin kita itu terjaga. Kalau kita sembarangan entry satu account, entry-nya banyak, pair-nya banyak dicampur, itu equity kita pasti tergerus. Ya, jadi sekali lagi ada bulan bagus, ada bulan jelek untuk trading. Masing-masing pair beda-beda. Contoh kalau sekarang gold. Kalau gold D1-nya sedang up, bullish, kita cari sell, namanya cari penyakit. Ya, kita sell di sini pasti MC. Kita sell di sini pasti MC. Kita sell di sini pasti rugi. Kita sell di sini pasti rugi. Oh, Jo, saya tunggu di atas, Jo, di 3.000 di Jo. Kalau dia ke 3.000, kalau dia nggak ke 3.000 misalnya gitu. Nggak, Jo, saya tunggunya 3.100 deh misalnya begitu. Dan segala macam rencana Bapak Ibu, Anda mencoba untuk melawan market. Kalau market lagi bullish, jangan dilawan. Ada kan video saya sebelumnya kan tentang bagaimana cara saya profit 100 juta dalam sebulan. Itu ada semua, saya sudah jelaskan cara saya, teknik saya bagaimana kita untuk ngentry, jangan lawan market. Masih ingat 1, 2, 3, 4, 5 kita entry. Nah sekarang ini baru berapa? Begitu kita ukur. Jadi yang sembarangan ngentry ini ke berapa? Ini di pucuk. Kita boleh sell nggak? Nah sebaiknya jangan sell dulu kalau masih bullish. Karena ada cara-caranya. Ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam berikutnya lagi. Kenapa jangan kejar profit? Karena kalau kita kejar profit, kerugian kitanya itu kita abaikan. Karena saya mau ngejar profitnya. Saya mau ngejar nih, Jo. Dia di pucuk, Jo. Ah, pasti dia turun kok, Jo. Ah, pasti dia turun kok, Jo. Jadi ada kata-kata, ah, pasti, gitu kan. Padahal apa dunia market itu, trading itu tidak ada yang pasti. Jadi rules number one, rules pertama dalam trading, tidak ada yang pasti 100% dalam trading. Jadi nggak pasti ini di pucuk. Jadi nggak ada pasti ini di pucuk, 100% di pucuk. Nggak ada. Jadi semua tidak ada yang pasti. Jadi kita kalau tidak ada yang pasti, kita harus ngapain? Kita harus jaga risikonya. Kalau marketnya sedang di pucuk sini, sedang trending bullish, kita jangan sekali-sekali melawan market. Kita carilah buy di bawah. Jangan cari sell. Misalnya seperti itu. Tapi nggak tahu, tergantung Bapak Ibu cara tradingnya seperti apa. Apakah scalping kah? Intraday kah? Nah kalau saya nyamannya dengan semi swing, lebih nyaman bagi saya dengan menjaga risikonya. Jadi saya nggak perlu nongkrongin chart setiap 15 menit, 1 jam, 30 menit, enggak. Saya lebih lihat mungkin 4 jam sekali atau 8 jam sekali saya lihat.
Ya, mungkin biasanya sih umumnya 4 jam sekali saya kontrol. 4 jam bagaimana, 4 jam bagaimana. Kayak saya mainnya di H4. Analisa saya di H4. Lalu entry saya di H1. Begitu, jadi antara H4 dan H1. Jadi mungkin butuh juga di D1 dan weekly kadang-kadang. Multi time frame. Nah itu udah level advance ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu bertahap aja. Caranya bagaimana? Yaitu caranya adalah mengurangi atau menjaga risiko. Ya, lalu lihat hal plus stop ini nanti saya jelasin nanti. Apakah masih untung? Nanti saya jelasin di dalam slide berikutnya. Lalu begitu lagi, reward berbanding lurus dengan rasio. Tadi saya udah bilang ya. Jadi reward, nah sekali lagi, reward berbanding lurus dengan risiko. Artinya apa? Jika ingin profit $1.000, harus siap jika kerugian $1.000. Itu aja risikonya. Ya, jadi Bapak Ibu ngerti ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini pengalaman saya juga nih ya. Profit itu akan otomatis kita dapatkan jika jika nih kalau Bapak Ibu bisa ngikutin cara saya. Yang pertama, kita jaga emosi, kontrol emosi kita, kontrol nafsu kita, kontrol gatel tangan untuk ngeklik, kontrol mata untuk nggak ngelihat chat setiap menit, setiap 15 menit. Nggak usah diliatin dulu untuk chatnya nggak usah diliatin ya. Terus kedua, sabar. Eh, udah di pucuk nih Jo, gue mau sell Jo. Udah di leban nih Jo, gue mau buy nih Jo. Misalnya gitu ya. Sabar dulu, tunggu konfirmasi. Ketiga, disiplin. Disiplin dalam arti kata, kalau ada setup kita masuk dengan sesuai dengan trading plan, SOP lah istilahnya, dan operating procedure, dan money management. Jagain 0,01, 0,01, atau 0,1 sesuai dengan equity dan rumus tabel yang Anda butuhkan. Nah, jika Bapak Ibu butuh tabel money management untuk misalnya modal 500 berapa sih Jo, modal 1.000 berapa sih Jo, nanti bisa kontak admin minta tabelnya, nanti saya berikan. Lalu keempat, jaga risikonya. Jika saya masuk, kerugian saya berapa? Itu yang saya pentingin. Jadi kalau saya mau ngentry, saya hitung dulu, risiko saya berapa nih kalau saya entry. Rugi gak saya entry? Dibanding dengan profitnya. Jadi nggak kepikir profitnya dulu, tapi saya pikir risikonya dulu. Jadi ini kata kuncinya adalah nomor 4. Bagaimana menjaga risikonya dulu supaya kita terukur, oh saya siap nih kalau risikonya $10 misalnya. Coba. Profitnya $30. Jangan kebalik. Profitnya cuma $10, tapi risikonya bisa 100 minusnya gitu. Nah, caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Terus juga jangan ikut-ikutan. Oh, udah di pucuk nih Jo, pasti dia akan terbang ke 3.000 Jo. Saya ngebuy akhirnya dia ngebuy di atas. Misalnya D1 ini ya gold ya. Dia ngebuy di atas, di pucuk dia ngebuy. Ini bisa kebalik sih, nanti bisa balik lagi kalau marketnya lagi uptrend pasti mungkin balik. Tapi kan lama nunggunya, mungkin dia turun dulu, mungkin bisa 6 bulan baru dia terbang atau 3 bulan baru dia terbang lagi. Atau langsung terbang nggak ada yang tahu ya. Tapi artinya kalau kita nge-buy di pucuk itu risikonya besar. Atau nge-sell di lembah, nge-sell di sini. Ini risikonya besar. Mungkin harga nggak balik lagi. Setiap pair berbeda-beda karakternya. Kalau gold itu Bapak perhatikan dari zaman dulu itu nggak pernah balik. Jadi gold itu nggak mungkin balik ke 1.700. Nggak mungkin. Gold nggak mungkin balik ke angka 2.000. Kecil sekali kemungkinan dia ke 2.000. Ya, karena udah hampir 3.000 kan. Nggak mungkin turun $1.000, nggak mungkin. Kecil sekali, kemungkinan bisa 2.500 atau 2.000. Tapi kalau untuk ke 2.000, nah jadi kalau Bapak Ibu nge-sell di bawah sini, itu udah nangis. Kembali lagi nih. Caranya gimana? Ya udah cut loss. Begitu ya. Dan mulai dengan trading yang baru. Nah, itu ada video saya juga tuh tentang cara balas dendam untuk kerugian kita. Bagaimana cara kita revenge? Ada ya. Oke, kembali lagi. Nah, mindset kita tuh jangan mau dibodohi oleh market maker. Artinya apa? Semakin kita sering melihat chart, semakin kita dikerjain, dimanipulasi, dimanipulate lah. Ya, ditipu lah oleh market. Dia mau terjun tapi dia dinaikin dulu. Dia mau naik tapi diterjunin dulu. Ya, kadang-kadang saya gak kejebak, tapi kalau saya kejebak pun saya bisa atur. Karena apa? Karena saya menggunakan money management dan sistem ada tekniknya, begitu ya. Kapan kita harus cut loss, kapan kita harus entry lagi. Kemudian juga selalu kita berpikir peluang itu akan datang 2 kali, akan 3 kali. Jadi jangan sampai ketakutan ketinggalan kereta gitu loh. Oh, udah ketinggalan nih saya entry sekarang di pucuk, saya buy di pucuk. Ya, misalnya contoh ini, saya buy di pucuk, kita rugi. Kalau buy di pucuk sini kita rugi nih. Kita nggak buy di sini kita rugi. Karena kita siapa tahu terjun, kita bisa MC. Hati-hati ya. Nah, jadi kembali lagi, berikutnya lagi. Nah, ini juga bagi Bapak Ibu yang belum paham, kalau scalping itu di jam sesi yang salah itu berbahaya. Scalping itu kan main cepat. H1, M1, M5. Nah, kalau Bapak Ibu trading di pair tertentu, mata uang tertentu,
dan mata uang itu marketnya belum buka, sesinya belum buka, kita mesti mengerti ada 3 sesi, Asia, Eropa, dan Amerika. Itu mesti hati-hati juga. Intraday di hari yang sama, karena ada yang namanya tren, ada yang namanya reversal. Lalu jangan lawan tren kalau menurut saya, follow trend. Trend is my friend. Ini yang patokan saya ini penting-penting. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 entry. Setiap pair punya pola masing-masing. Ini hati-hati nih. Ya, nanti saya jelasin teknikalnya sedikit. Nah, semi swing versus scalping versus intraday. Hasilnya yang mana lebih besar? Pengalaman saya, biasanya yang lebih besar itu adalah semi swing. Untuk long term ya, untuk long term. Jadi hitungannya per bulan atau per tahun. Kalau main short, sprint, mungkin scalping yang menang. Lebih untung scalping. Kalau kita berlomba-lomba untuk turnamen atau misalnya kontes gitu ya, kontes trading antara semi swing dengan kontes scalping, nah, pasti saya kalah. Karena sprint atau scalping itu lebih cepat profitnya, tapi risiko hilangnya pun banyak, cepat juga. Ya, bisa untung besar, bisa rugi banyak. Ya, karena sprint kan kencang dia, larinya kencang, scalping setiap menit. Tapi kalau semi swing mungkin hasilnya slow-slow asal kelakon, yang penting nggak pernah MC dan siapa tahu bisa besar tergantung kondisi market. Tapi kita panjang mainnya long term. Makanya saya bilang hidup itu pilihan. Bapak Ibu mau apa? Trading itu pilihan juga. Mau sebagai scalping, sebagai sprinter atau sebagai maraton gitu ya. Mau main panjang atau main pendek. Ya, saya pilihnya main maraton karena saya ingin bermain besar, bermain trading for living. Ya, trading for living, bukan trading for rich, gitu ya. Kalau trading for rich, akhirnya bisa menjadi bangkrut. Karena mengejar kan, sprint kan. Dia pengen cepet-cepetnya kaya. Cepet kaya, cepet miskin. Itu aja konsepnya. Karena tidak ada yang instan di dalam dunia trading. Sekali lagi, tidak ada yang instan. Saya lebih suka proses. Ya, makanya setiap profit, persentase profit setiap bulannya bisa berbeda-beda. Tergantung pair, tergantung tren, tergantung periode, dan pola-polanya seperti apa. Ya, saya percaya dengan proses. Makanya saya bilang, saya udah siapkan dana, saya udah siapin planning, saya udah siapin Excel simulasi, saya harus nabung, saya harus compounding, saya harus trading konsisten, biarin aja market aja lagi terbang, biarin aja jangan nafsu untuk ngentry, jangan gatel tangan untuk ngentry, kalau belum ada setup, biarin aja. Saya percayakan proses. Makanya kenapa di grup ST itu tidak bisa show profit setiap hari. Karena memang saya itu nggak trading intraday. Beda ya, jadi Bapak Ibu, Jo, ada yang nanya, Pak Jo, apakah setiap hari ada signal? Pak Jo, apakah setiap hari bisa profit? Begitu jawaban saya enggak. Simple aja, enggak. Tapi kalau sebulan bisa, profitnya konsisten. Misalnya 5 sampai 10 bahkan bisa 15%. Sudah saya buktikan, ya kan, di dalam MQ 5. Karena kenapa? Karena semakin saya sering trading, semakin sering saya melihat chart, mental saya itu udah nggak bisa konsisten objektif. Akhirnya saya bisa mengalami kerugian. Contoh ya, kita 10 kali trading, 5 kali profit, 5 kali loss sehari itu. BEP. Jadi ngapain saya sehari hasilnya nothing. Udah capek dari pagi sampai malam, ya. Duduk di komputer, ngeliatin chat, mata sakit, gang pegel gitu ya. Ngeliatin komputer, pakai AC, pakai snack segala macam, makan segala macam. Akhirnya nol, hasilnya nggak ada, bahkan bisa loss. Lebih baik saya begini aja, semi swing. Ya, semi swing saya itu begini. Mana ya? Nih nih, saya begini aja. Saya jaga emosi, saya jaga sabar. Ah, biarnya market nipu. Misalnya malam-malam saya lagi mau tidur, saya cek handphone. Oh, market lagi terbang nih. Ah, biarin aja deh. Cuek aja. Silakan keterbang, silakan terbang. Gua tunggu lu di bawah. Misalnya begitu, kayak gold ya. Gold lagi terbang, biarin lu terbang gold. Nanti kalau lu di bawah baru gue sikat. Gue nggak mau sell di atas karena gue udah pengalaman. Ya, gue udah pengalaman sama gold, gue hancur kalau gue sell di atas. Gitu. Tapi kalau kita nge-buy di bawah kita untung. Nah, jadi pengalaman-pengalaman saya inilah yang saya terapkan ke dalam konsep namanya Goldfinger Advance. Jadi Bapak Ibu yang join di dalam member Goldfinger Advance akan mengerti kenapa saya itu jaga emosi, kenapa kita nggak ngentri. Kita nggak rugi, kita nggak ngentri, kita nggak rugi. Jangan berpikir kita nggak ngentri rugi, Pak Jo. Kita kehilangan momentum, Pak Jo. Ini lagi terbang, kenapa kita nggak ngentri sell di atas, Pak Jo? Kalau dia terjun, kalau dia terbang lagi gimana? Nangis. Saya sering kali sudah pengalaman dari tahun-tahun zaman sebelum COVID, saya ada pengalaman dari tahun 2020, 2019, 2018, 2016 gitu ya, dan 2021, 2022 dan seterusnya. Itu gold sering kali melakukan trending up yang sangat kencang sekali. Kalau kita sembarangan ngentri, habis kita. Ya akhirnya bukannya untung malah buntung. Makanya kenapa orang MC
Bahkan orang berhenti trading gara-gara apa? Sembarangan entry. Karena apa? Yang dia kontrol adalah apa? Untuk ngentry profitnya aja. Nah, jadi setelah saya mengalami itu semua, baru saya mengerti bahwa ternyata jika kita bisa jaga emosi, jaga kesabaran kita, disiplin, dan resiko, otomatis profit akan ngikut. Jadi nggak kebalik ya. Kalau biasanya orang kan ngejar profit kan. Wah, saya harus ngentri nih. Hari ini saya dapat profit 0,5% atau 1%. Kalau saya nggak, saya hitungnya sebulan. Sebulan saya dapat 5 sampai 10 bahkan 15%, cukup. Nah, sekarang konsep halte start dan halte stop ini yang konsep mindset saya yang saya terapkan. Contoh ini ya, kita kan ada naik, turun, naik, turun, naik, begitu ya. Andai market itu cuma sampai sini, tapi kita ngentri di sini. Bisa gedein ya. Nah, ini contoh ya. Market akan stop di sini, lalu dia terjun ke bawah. Kita ngentri buy di sini. Dengan harapan market terbang terus. Sama kejadian ini dengan gold yang sekarang terjadi. Apakah gold akan terjun? Apa gold masih naik? Gitu ya. Masih banyak gak napas dia ke atas? Gas dia masih kenceng nggak untuk naik? Atau gas naiknya udah mulai kecil, tapi gas turunnya bakal banyak, mendingan saya entry di atas sell-nya misalnya begitu. Atau kita mau cari buy di bawah, selama dia bullish. Nah, jadi kembali kepada tadi, tentang halte, ini halte start, ya. Ini halte mulai, di sini halte stop. Kita ngentri di mana? Kalau kita ngentri di sini cuma dapat profit mungkin cuma dapat 30 pips. Tapi pas dia terjun bisa dapat minusnya bisa 1000 pips. Misalnya begitu. Kita rugi MC. Makanya paling penting adalah mengukur sampai di mana dia stopnya. Ya kan? Walaupun tadi saya bilang nggak ada yang 100% pasti. Tapi gini, kondisinya daripada Bapak Ibu ngentri di atas, enakan ngentri di bawah dong, bener nggak? Jadi kalau misalnya begini, saran saya sebaiknya jangan begini. Saran saya sebaiknya apa? Sebaiknya begini. Misalnya contoh dia udah di atas nih, market udah di sini. Ya kita jangan entry sell, kita jangan entry buy. Karena marketnya uptrend kan. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kita entry sini harusnya, tapi kita ketinggalan. Ya, kita ketinggalan. Nggak apa-apa. Kalau kita ketinggalan di 5, berarti tunggu aja di sini. Kita boleh cari buy lagi di sini. Terbang lagi dia. SL-nya mana? SL-nya di bawah 5. Ini SL kita di bawah sini. Ini buy SL di sini. Tinggal diukur. SL-nya berapa? 30 pips. Atasnya berapa? 100 pips. Berarti 1 banding 3. Jadi kalau untung 3 kali lipat, kalau kalah atau rugi 1 kali lipat. Kan Bapak Ibu join di STI supaya bisa dapat belajar bersama. Saya Joteng, mencoba banyak terima kasih. Semoga kita bisa jumpa di next video. Salam profit untuk kita semuanya. Terima kasih.